Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau menyembah, memuliakan Tuhan, mau bersuka cita di dalam Tuhan. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak amin. Saya laskar Kristus, siap gerak amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita adalah laskar Kristus yang berani di dalam Tuhan Yesus, karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita angkat pujian sekali lagi, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak amin. Saya laskar Kristus, siap gerak amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, adik-adik boleh silakan duduk kembali. Kakak akan pimpin dalam doa pembuka. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang layak disembah dan dimuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan bangunkan dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru. Dan saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Baik adik-adik di rumah dapat sungguh-sungguh beribadah, fokus memuji memuliakan nama Tuhan. Dan papa mama juga boleh mendampingi adik-adik dengan hikmat daripadamu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh silahkan mempersiapkan uang persembahannya lalu ditaruh di amplop. Sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik di rumah kakak akan pimpin dalam doa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang baik. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Hari ini adik-adik di rumah boleh beribadah sekolah minggu. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan kiranya boleh menolong, memberkati untuk setiap segala persembahan yang akan diberikan adik-adik. Biarlah dapat memperlebar kerajaan-Mu dan dapat memberkati dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan Papa dan Mama. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami serahkan semuanya kepadamu. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Ya adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam penyembahan. Kita akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan kita yang besar, yang mulia, yang layak disembah. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh. Kita angkat tangan kanan kita dan kita akan menyembah dan mengakukan Tuhan. Kita angkat pujian, bagi Dia segala pujian.
menyembah mengagungkan Tuhan. Kakak pimpin dalam menyembah Tuhan. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan kami, yang hidup, yang layak, terima pujian dan sembah kami. Kami memuji Engkau Tuhan. Amin. Kita angkat pujian bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Saat ini kita akan pisah kelas adik-adik. Adik-adik semua di rumah pasti sudah siap ya dengar cerita firman Tuhan dari kakak-kakak masing-masing kelas. Saat ini kita akan berpisah, kita akan mendengarkan cerita dari kakak-kakak ya adik-adik. Selamat mendengarkan cerita, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Karini berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik, tetap jaga kesehatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan telah menjaga sepanjang malam dan hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Berkati adik-adik di rumah, berkati papa mama juga yang mendampingi, berkati juga Karini yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami semua diberikan hikmat dan diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, ini doa kami berdoa kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, Karini mau tanya nih, siapa yang di sini pernah melihat singa? Pasti adik-adik menjawab, pernah Kak, tapi di TV. Pernah Kak, aku lihat di handphone, di YouTube. Pernah Kak, cuma lihat gambarnya aja sih. Nah, pasti seperti itu ya adik-adik. Atau pernah Kak di kebun binatang. Tapi Karini yakin, kita semua tidak akan pernah berani tinggal satu kandang dengan singa, tinggal bersama di satu kandang. Gak berani adik-adik, kenapa? Karena berbahaya, karena singa bisa menerkam kita atau memakan kita. Karena itu tidak mungkin kita melakukannya. Nah adik-adik, tapi hari ini Karini bercerita, ada seorang bapak yang tinggal ada di gua bersama dengan singa-singa. Tapi singa-singa itu tidak menggigit. Kenapa ya adik-adik? Kok bisa ya? Kan, adik-adik kalau mau tahu bagaimana, dengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Nah adik-adik, di Babel ada seorang raja. Raja ini bernama Raja Darius. Raja Darius ini mempunyai banyak sekali pegawai. Nah salah satu pegawainya adalah Daniel. Daniel ini orang yang dipercaya adik-adik karena dia pintar, dia baik, dia setia, dia jujur, dia orang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Nah karena dia orangnya sangat bisa dipercaya, raja memberikan jabatan yang sangat tinggi dibanding dengan yang lain. Tentu teman-teman yang lainnya jadi iri. Daniel dapat jabatan tinggi. Jadi teman-teman kerjanya mencari satu cara supaya bagaimana Daniel mendapatkan hukuman dari raja. Mereka mulai mencari ide. Nah dari mereka bilang gini, kita bilang aja gini, kita ajukan sama raja. Yuk kita ngadap ke raja aja. Akhirnya teman-temannya Daniel menghadap ke raja lalu bilang gini, Tuanku raja, raja ini kan orang yang berkuasa. Bagaimana kalau raja mengeluarkan satu perintah yang mengatakan bahwa hanya raja saja yang layak disembah, atau dalam 1 bulan ini, dalam 30 hari ini, setiap orang, semua orang harus menyembah, memohon hanya kepada raja, tidak boleh memohon kepada manusia atau kepada dewa-dewa. Nah, lalu raja pun bilang, oh baiklah gitu. Akhirnya raja memberikan perintah baru itu ya adik-adik. Tentu semuanya mendengar termasuk Daniel. Tapi apakah Daniel menjadi takut karena peraturan itu? Tidak adik-adik. Dia tetap beribadah kepada Tuhan tiap-tiap harinya. Setiap hari dia beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari adik-adik, di ruang khusus di rumahnya. Dia berlutut, berdoa, beribadah, memuji nama Tuhan. Dia tidak berhenti menyembah Tuhan. Dia tidak takut dengan peraturan itu.
Nah, temennya lalu ngelapor nih ke raja. Dia bilang, Raja Darius, bukankah raja memberikan satu perintah bahwa dalam sebulan ini hanya boleh memohon kepada Raja Darius. Tapi Daniel, dia tidak memohon kepada raja, tapi dia tetap beribadah kepada Tuhannya. Maka Daniel harusnya dihukum dong raja. Wah, raja bingung adik-adik. Akhirnya mau tidak mau, raja memberikan hukuman kepada Daniel, harus dilemparkan ke gua singa hukumannya. Daniel pun dilemparkan ke gua singa. Nah adik-adik, raja semalaman tidak bisa tidur. Dia bingung, dia merasa sedih. Bagaimana dengan nasibnya Daniel? Akhirnya pagi-pagi benar adik-adik, dia datang ya kan ke dekat gua singa itu. Lalu dengan pelan-pelan dia bilang, Hai Daniel, apakah Allah yang engkau sembah itu menyelamatkanmu dari singa-singa itu? Kira-kira jawab nggak ya Daniel? Ternyata jawab adik. Ya Raja, aku masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya sehingga singa-singa ini mulutnya terdiam, tidak menggigit aku, tidak menerkam aku. Wah, raja sangat senang ya mendengar hal itu. Dan raja tahu itu adalah kemahakuasaan Tuhan yang disembah oleh Daniel. Maka raja memberikan perintah, memberikan surat supaya disampaikan kepada semua orang. Mulai hari ini hanya Tuhannya Daniel yang disembah. Kalian harus takut dan kalian harus menghormati Tuhannya Daniel. Nah, mulai saat itulah raja memberikan perintah itu ya adik-adik. Nah, melalui firman Tuhan hari ini adik-adik, kita belajar apa adik-adik? Ya, kita belajar ya seperti Daniel ya, ditolong Tuhan. Tuhan kita itu Allah yang maha kuasa. Dia sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Daniel dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan melepaskan dia dari gua singa, dan Tuhan yang membuat mulut singa itu terdiam. Lalu yang kedua apa adik-adik? Yang kedua adalah taat dan rajinlah beribadah kepada Tuhan tiap-tiap harinya seperti Daniel 3 kali sehari. Dan yang ketiga apa adik-adik? Yang ketiga, bersyukurlah untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan tiap-tiap harinya yang menolong adik-adik, yang memberkati adik-adik, yang menjaga melindungi kita semua papa mama, sehingga kita semua hari ini masih bisa hidup, itu karena anugerah Tuhan. Ya, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ada ayat hafalannya, ada di Mazmur 150 ayat 2. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 150 ayat 2. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mendengar Tuhan yang telah melakukan mujizat, Tuhan yang telah menolong Daniel yang diselamatkan di gua singa, dia juga terlindungi. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan, karena mujizat Tuhan. Karena itu buat kami juga seperti Daniel, tetap taat beribadah kepada Tuhan dan yakin percaya pertolongan Tuhan, dan bersyukur untuk setiap perlindungan Tuhan tiap-tiap harinya. Berkati ada di sekolah minggu dalam pertumbuhan mereka, berkati juga dalam sekolah, berkati papa mama dalam usaha kerja, berkati gereja kami dalam juga pelayanan. Semuanya berjalan dengan baik. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan bagi kami tiap-tiap harinya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih adik-adik sudah menonton. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.